Shalom Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang masih berada di luar, boleh memasuki ruang ibadah. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, selamat datang kepada para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Aras PGPI Kalimantan Tengah. Meskipun sinode kita berbeda Bapak Ibu, tetapi kita menyembah Tuhan yang sama. Iman kita sama di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kasih salam semangat bagi kanan kiri Bapak Ibu, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin sudah berjam-jam tadi rapat, sekarang kita masih memiliki roh, semangat gairah dalam Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta Raymond untuk membuka ibadah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa supaya lawatan Tuhan boleh betul-betul kita nikmati pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Setelah serangkaian acara yang sudah kami lakukan, tiba saatnya Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih ada dalam perjalanan, Tuhan antarkan mereka juga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya bersama-sama dengan kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan bersama-sama dengan kami semua dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan kebaktian kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menyertai setiap kami. Roh Kudus yang terus mencengkram hati kami, sehingga pikiran dan fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan saja yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan kebaktian kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya semuanya karena anugerah Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau tunjukkan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur hanya padamu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
anugerah-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu yang Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya oleh anugerah-Mu semuanya Tuhan. Yesus Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan hebat kami, bukan karena kegagahan kami. Yesus, anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari nyatakan Bapak Ibu dengan imanmu, dengan lembut katakan haleluya. Anugerah-Mu. Sampai detik ini, sampai titik ini Tuhan, apa yang kami Tuhan Yesus dapatkan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, arahkan ke surga. Katakan kepada Tuhan, anugerahmu, anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan dengan lembut Bapak Ibu, anugerahmu. Anugerahmu. Ya Tuhan, kami mau katakan semua apa yang kami peroleh, apa yang Engkau percayakan bagi kami, semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sadari bahwa apa yang kami peroleh hari ini, detik ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu gerejanya bangkit di akhir zaman. Haleluya. Semua orang-orang kudusnya penuh dengan kuasanya. Dia curahkan bagi kita semua para hamba-hamba Tuhan. Gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya,
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Carolina. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yeremia membawa kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, darah-Mu yang melayakkan kami untuk menerima anugerah kasih karunia-Mu. Dan jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Kau urapi kami dan biarlah kami masing-masing pribadi menyiapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih-benih firman-Mu sehingga boleh tumbuh. Tidak hanya tumbuh tapi berbuah, menghasilkan buah. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat hari ini, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Urapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi, lewat kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Inilah kami para hamba-hamba-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa pilihan kami untuk melayani Engkau itu adalah hal yang luar biasa yang Kau percayakan bagi kami. Dan kami mau Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, kami mau tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami. Dan kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Karena itu kami butuh kekuatan dari-Mu. Di hadapan-Mu, di tempat ini, ada banyak hamba-hamba-Mu. Ada banyak jemaat-Mu yang merindukan Engkau berfirman kepada setiap kami. Dan biar firman-Mu hari ini boleh meneguhkan iman kami, semakin menguatkan komitmen kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam pelayanan kami, dalam hidup kami tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga. Bapa, berfirmanlah kepada kami, apa yang kami sampaikan tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau tidak Roh Kudus-Mu yang mengerjakan itu dalam hati kami. Sebab itu jadikan firman ini menjadi hidup di dalam hati kami. Sehingga firman itu menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu dan pakai kami semua sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukannya bersama dengan Roh-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima Tuhan dan terima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ketua PGPI yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pada malam hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Ya saudara, terima kasih atas kepercayaan ini. Puji Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Muda Carolina dan saya melayani di GBI Anugerah. Saya adalah, kalau di pamflet tertulisnya istri ketua BPD ya. Saya sering bilang begini, yang ketua tuh kamu loh, gitu ya saudara. Seringkali protesnya saya tuh gini saudara. Gini, karena saya di satu sisi saya juga ketua bidang, ya ketua bidang wanita, dan ketua bidang wanita itu bukan dombleng ketua BPD, bukan, ya karena ketua wanita Kalimantan Tengah, wanita Gereja Bethel Indonesia Kalimantan Tengah itu dipilih oleh para wanita yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi sekali lagi jabatan itu bukan dombleng ketua BPD ya. Jadi saudara, kami punya jabatan sendiri dan itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan ini merupakan anugerah Tuhan, saya boleh ada di tengah-tengah para ketua-ketua dari beberapa sinode, dan salam hormat dari saya, salam kenal juga dari saya. Puji Tuhan, saya saat ini mengajar di IAKN ya, Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Puji Tuhan, kita akan masuk saja dalam firman Tuhan sore hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang integritas hamba Tuhan. Sering dengar tapi susah untuk dilakukan. Tapi sore hari ini kita mau berkomitmen bahwa kita mau melakukan, amin. Integritas hamba Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara integritas, pertanyaannya apa itu integritas? Dari beberapa buku, dari beberapa sumber, integritas itu menunjuk kepada kepatuhan pada standar etika atau moral, ya. Integritas juga berbicara tentang memegang prinsip yang harus dan yang konsisten dilakukan. Jadi dengan kata lain, integritas adalah konsistensi atau keselarasan dari apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Itu integritas. Pertanyaannya, integritas hamba Tuhan itu apa? Integritas hamba Tuhan itu adalah berbicara tentang seorang hamba Tuhan adalah orang yang punya konsistensi, ya, keselarasan dari apa yang dikhotbahkan setiap waktu di mimbar dengan apa yang dilakukan dalam keseharian. Itu integritas. Gak mungkin dong seorang hamba Tuhan ngomongnya, saudara percaya, pendetanya sendiri gak percaya gitu. Itu buat orang lain. Gak mungkin gitu saudara. Atau di khotbah di mimbar bilang, saudara kita harus beriman kepada Tuhan, kita gak takut. Tapi
Apalagi hamba Tuhan paling takut ngadepin segala sesuatu. Itu tidak konsisten namanya. Itu tidak selaras. Ketika saya berbicara tentang integritas hamba Tuhan, itu tidak bicara kepada hamba Tuhan yang punya jabatan sebagai pendeta ya. Semua kita adalah hamba Tuhan. Amin. Setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Karena ada dua aja hamba Tuhan di dunia ini. Satu hambanya, iya kan? Hambanya yang sebelah. Satunya hamba Tuhan. Jadi semua kita adalah hamba Tuhan. Cuma dalam kepejabatan gitu ya. Ada pendeta, ada pastor gitu ya. Bedanya cuma itu. Tapi semua kita adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat satu pribadi yang merupakan contoh teladan bagi kita yang berbicara tentang integritas. Itu adalah tokoh Yusuf. Mari kita baca. Kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 12. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian. Saya nanti ayat yang ganjil. Bapak Ibu boleh menyahut dengan ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. 10 orang. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Oke saudara, saya mulai dari 6b yang terakhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengar cerita ini, tetapi apa yang kita mau lihat dari sini? Saudara-saudara, integritas orang percaya, integritas hamba Tuhan yang pertama terlihat dari, kalau kita lihat dari kisah Yusuf, maka kita temukan bahwa Yusuf menolak godaan istri Potifar. Ini merupakan cerita yang sering kali kita dengar. Dan istri Potifar dikatakan berkali-kali menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Bapak-bapak, kalau digoda kira-kira kuat kagak? Perhatikan itu ayatnya tuh ayat yang ke-10. Ini digodanya bukan 1-2 kali. Dikatakan apa sih ayat 10? Walaupun dari hari ke hari. Setiap hari loh bapak-bapak. Didatengin. Kuat? Enggak. Haleluya. Kalau 1 kali mungkin lewat. 2 kali lewat. 3 kali lewat. Imanku kuat. Kesekian kali. Ini hari ke hari loh. Bapak-bapak. Saya percaya. Istri Potifar bukan orang sembarangan. Betul enggak? Pasti dia seorang wanita cantik dong. Pemilihannya aja kalau lihat Ratu Esther itu kan dipilih dari sekian masyarakat. Bangsa itu yang paling cantik dibawa, betul enggak? Kemudian mereka dikhususkan, diurapi, mungkin lulurin kali ya. Kalau zaman itu. Tapi pada waktu diurap ya, urap itu diberikan wangi-wangian gitu selama beberapa hari saudara. Jadi enggak sembarangan untuk bisa masuk ke istana. Dan tentunya sekali lagi istri Potifar pasti orang yang cantik. Orang yang cantik tuh gimana ya? Mungkin hidungnya mancung gitu ya. Terus bodinya aduhai gitu kan. Sekali lagi bapak-bapak. Hamba Tuhan. Hati-hati godaannya di sini loh. Betul ya? Ya saudara, godaannya di sini kenceng banget nih kadang. Kadang-kadang kita anggap remeh, tetapi ini bisa
merusak nama baik ketika kita tidak menjaga integritas diri kita. Hamba Tuhan tuh godaannya di situ paling banyak gitu ya. Apalagi lihat gagah di mimbar kan. Saya dulu kalau ngelihat hamba Tuhan biarpun tampangnya biasa-biasa aja, karena ada kemuliaan Tuhan ganteng gitu ya. Dan biasanya hamba Tuhan tuh jadi primadona gitu. Apalagi kalau ke kampung gitu kan. Jadi saudara-saudara, ini yang terjadi. Wanita ini setiap kali istri Potifar sering kali merayu si Yusuf. Ayo baca tadi ayat dikatakan, apa dikatakan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menolak. Saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah integritas seorang hamba Tuhan. Itu terlihat ketika dia yang pertama. Boleh slide-nya? Dia berani berkata tegas. Atau hal yang pertama yang harus diingat oleh hamba Tuhan adalah bahwa ketika dia mengalami ini, berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Berani berkata tidak terhadap dosa. Dosa itu enak, nyaman, menggiurkan, benar enggak? Tetapi itu bawa pada kebinasaan. Gak usah munafik deh. Betul, kalau dihadapkan pada wanita cantik, sangat cantik. Lalu kemudian dibandingin yang di rumah. Waduh, janganlah gitu saudara ya. Tapi ini yang terjadi, ini kenyataan loh, saudara. Betul ya, ini kenyataan loh. Ada yang di sini yang pernah digoda? Enggak ada, enggak ngaku. Enggak ada, enggak ngaku. Suami saya pernah digoda kok. Ketika dia di Jakarta, betul ya? Diajak, boleh dong sekali-sekali jajan. Saya sudah punya istri loh katanya. Boleh dong jajan gitu kan? Dia cerita, habis pulang dari Jakarta dia cerita, aku tadi digangguin. Terus gimana? Jadi saya sering kalau sama suami saya sering ini ya, kami ngobrol. Saya selalu bilang, kalau cowok tuh apa sih kelemahannya gitu? Kelemahannya cowok apa? Laki-laki apa Bapak Ibu-ibu? Bapak-bapak. Dia apa? Jangan sampai nggak tahu kelemahannya, bahaya. Di mata, nggak bisa ngelihat yang cantik kan Bu? Nggak bisa ngelihat yang kinclong toh. Saya tuh kalau ke supermarket gitu atau ke hipermart, kalau biasa ada cewek cantik ya, jangankan para pria, saya aja terkagum-kagum kalau ngelihat orang cantik. Pokoknya kalau seksi gitu, saya suka perhatiin tuh. Beda pandangan laki-laki itu sama pandangan beda. Betul ya? Anak saya tuh saudara akan jadi satpamnya papanya. Kalau pergi ke mall gitu, anak saya lalu bilang begini, kalau ngelihat cewek gitu sudah langsung gini papanya. Jangan lihat, jangan oleh. Apa papanya bilang? Jangan oleh, papa jangan situ. Gitu saudara. Jadi gak boleh sama sekali saudara. Jadi gitu, rupanya memang kelemahan pria itu di mata. Karena itu halo ibu-ibu, rawatlah dirimu, amin. Bapak-bapak kasihlah. Ya, iya kan? Untuk perawatan. Saudara, jadi berani berkata tidak terhadap dosa. Saudara, jadi Yusuf, saya yakin dia perlu perjuangan untuk mengatakan tidak. Betul ya? Ini merupakan perjuangan bagi si Yusuf. Dan respon Yusuf berkata begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar? Bagi Yusuf, hal itu adalah kejahatan. Dan bagi Yusuf, itu adalah perbuatan dosa terhadap Allah. Pertanyaannya, apakah hamba Tuhan punya prinsip seperti ini? Yang amin cuma 2-3 orang, yang lain terkagum-kagum. Tegas menolak. Bagaimana mungkin? Kata Yusuf ya saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa Yusuf mau bilang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan. Katakan ya dan tidak. Ya saudara, Yusuf berkata ya terhadap
kebenaran. Kebenaran itu adalah apa? Aku tidak mau melakukan kejahatan. Aku tidak mau melakukan dosa. Itu ketegasan dari Yusuf. Dan yang kedua saudara, kalau kita perhatikan dia berani berkata, dan yang dilakukan oleh Yusuf, dia menghindari situasi yang membahayakan. Kenapa dikatakan dia berani menghindari situasi? Yusuf menghindar berada bersama istri Potifar, ayat yang ke-10. Jadi saudara, kalau ada istri Potifar, dia memang dia kerja ya di situ, tapi dia berusaha menghindar. Kebetulan hari itu cuma berdua, kesempatan bagi istri Potifar saudara. Dan bagi Yusuf ini merupakan tantangan yang besar. Saudara-saudara, makanya di adat Dayak, mohon maaf, itu yang namanya laki-laki perempuan tidak boleh ada dalam satu rumah kalau dia bukan suami istri. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, hati-hati dalam bergaul. Sekalipun kalian ada di dunia modern, tapi hati-hati. Kalau orang mau berbuat jahat terhadapmu ketika engkau mengunjungi seorang wanita di rumah itu, engkau bisa diapain? Bahasa Dayak orang, halo, diapain? Ditumbur. Ditumbur saudara, saya tuh paling sering dengar cerita kalau pelayanan ditumbur. Ada, makanya saya dulu kalau waktu saya praktek ya, paling takut saudara kalau ke daerah. Kenapa? Ya itu tadi, entah bagaimana cara orang menjebak kita, kan nggak tahu kita. Jadi itu yang selalu saya hindari. Saya berusaha jangan sampai ada pertemuan atau ayo aku mau konseling di rumah. Oh jangan saudara, bahaya. Hindari situasi yang membahayakan. Jangan malah mendekat. Mumpung gak ada orang. Aduh, kalau saudara pakai aji mumpung, gak bakalan bisa menjaga integritas. Jadi saudara-saudara, bukan cari kesempatan ya, tetapi malah harus menghindari hal-hal itu. Jangan cari kesempatan saudara. Kesempatan buat deketin istri orang. Hati-hati saudara. Kesempatan jangan. Oh kebetulan suaminya gak ada. Wah bahaya saudara. Saudara gak munafik ya. Saya beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 berapa ya, 12. Saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan saya waktu itu sudah punya anak 2. Anak 2 ditinggal sama suami saya. Suami saya ini luar biasa saudara. 2 tahun saya tinggalkan, dia urus anak-anak. Tapi saya pulang pergi aja sih. Nah saudara, selama saya studi, 2 pendeta nyatain cinta. Gila gak? Mau bilang apa? Pendeta. Serius. Setiap ada SMS, dulu kan gak ada WA ya, SMS kan. SMS-nya tak terusin ke suami saya. Nih liatin nih, nih gombalin orang nih. Saya bilang sama Mbak Tuhan itu, wah saya bilang bahaya ini. Sudah itu tadi, kesempatan. Hindari kesempatan seperti itu. Ya, bahaya saudara, benar serius. Selama berada di perantauan, selama kurang lebih 2 tahun itu saya pengalaman begitu. Ya, ngajak jalan. Apa maksud ngajak jalan? Lu punya istri, gue punya suami, gue punya anak-anak. Ngawur saya bilang. Cuma saya gak berani saudara, karena di tempat orang saya gak berani ngomong kasar. Saya cuma bilang, mohon maaf, kamu kan sudah punya istri, aku juga punya suami. Janganlah, kita kan hamba Tuhan. Gitu saudara. Jadi saya malah injilin, khotbahin, terserahlah. Pendeta juga perlu dikhotbahin loh. Makanya saya khotbah hari ini. Suami saya bilang, kamu gak takut khotbah sama, itu hamba Tuhan yang datang. Saya bilang, siapa takut? Mumpung gitu saudara. Jadi ini saudara, saya mau bilang begini, kita hamba Tuhan ini enggak kebal terhadap dosa. Betul. Karena itu kita butuh Tuhan saudara. Hindari situasi yang membahayakan. Kemudian apa yang dilakukan Yusuf? Dia lari. Jangan mendekat. Lalu apa dikatakan, coba saudara perhatikan di situ, ayat yang berapa? Lari ya Yusuf ya, ayat 12. Ayat 12 bagian akhir, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari keluar. Bapak-bapak. Bapak-bapak lagi. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan. Saudara coba baca ini, bapak-bapak renungkan, baca ini, ganti nama Yusuf dengan nama kita. Beda loh. Beda loh saudara.
Jadi saudara lari saudara. Lari itu jangan lari di tempat. Halo? Lari itu jangan lari di tempat. Lari benar-benar kabur gitu loh. Ambil langkah 1000. Kalau lari di tempat kejebak juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang sering tadi, ini kenyataan. Saya bicara kenyataan loh. Betul ya. Seorang hamba Tuhan, saya bertemu dengan hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu. Saya nanya dia, kenapa belum nikah? Kalau dengan kamu tidak menikah, itu kemudian membenarkan pernyataan orang yang menyatakan bahwa kamu seorang yang gitu ya, gay atau apa. Dia tahu isu itu. Oh katanya udah tahu gitu. Terus gimana nanggapinya? Saya bilang, saya konfirmasi nih. Enggak, saya belum nikah bukan karena saya tidak punya keinginan, tidak punya apa ya, punya rasa, bukan katanya. Tapi saya sudah kebal. Saya tuh sudah kenyang dengan hal-hal kayak gitu. Kenapa? Sebelum saya bertobat, saya sudah melakukan itu. Gitu saudara. Mau tingkat apa? Nasional, internasional, saya sudah pernah rasakan semua. Jadi saya kalau ngelihat cewek, biar bagaimanapun cantik ya, setengah telanjang pun tidak akan membuat saya goyah. Kenapa? Udah biasa, udah pernah, udah kenyang. Lah gimana dengan yang gak kenyang, yang bapak-bapak yang baik-baik ini? Iya kan, aduh gak bisa bayangin ya. Saya sering bilang sama suami saya, kalau kalian lihat cewek tuh gimana sih? Kalau lihat wanita cantik gitu, terus kemudian dia seksi gitu, apa yang terjadi? Kemudian suami saya cerita, biasanya kalau cowok itu melihat cewek yang cantik itu ya begini cerita, oh gitu ya. Kenapa? Sudah saya perlu tahu dong perasaan pria. Betul ya. Supaya saya bisa menasehati yang wanita-wanita gitu loh. Jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan penampilan sekali lagi. Oke, luar dan dalam harus diperhatikan. Jadi saudara, konsekuensi dari sikap dari Yusuf adalah dia difitnah, dia dipenjarakan. Kenapa? Karena dia mempertahankan integritasnya. Saya mikir, tadi sore saya mikir, Tuhan, ini sebenarnya Yusuf ini udah bener loh Tuhan. Bener ya? Dia pertahankan, dia hidup sesuai dari firman-Mu, dia bertahan gitu kan. Menghadapi tantangan dia bertahan Tuhan, tapi kenapa kok dia bisa masuk penjara ya? Padahal udah melakukan kebenaran. Seberapa banyak kita begitu udah bener tapi difitnah. Udah bagus kerjanya tapi juga tetap dicela, betul gak? Itu yang dialami Yusuf di penjara. Heran saya mikir ada apa ya Tuhan, kok kita yang bener aja masih bisa begitu ya. Tapi ternyata saudara, kalau kita lihat, ternyata Tuhan tuh luar biasa menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk Yusuf. Nanti kita akan perhatikan. Yang kedua dulu. Yang kedua, integritas. Yang kita bisa lihat dari Yusuf ada yang kedua, multimedia mungkin, tetap setia. Yang kedua berbicara tentang tetap setia. Tegas, oke, tetap setia. Oke, yang kedua, kalau tadi dia berani berkata tidak. Jadi dia menghindar gitu ya, dia tegas, dia menghindar, kemudian dia melarikan diri. Itu langkah-langkahnya. Jadi jangan pernah mendekatkan diri kepada dosa, hindari itu. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan walaupun dia mengalami penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Yusuf itu penderitaannya luar biasa loh. Sejak kecil, sejak remaja dia udah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 37. Itu penderitaannya, dijual. Ya. Kemudian Yusuf dipenjara ketika dia difitnah karena dia berbuat ya kebaikan sebenarnya. Kan dia tidak menajiskan diri dan juga tidak mencemari istri orang gitu loh. Tidak mencemari istri orang. Penekanannya itu. Ya, kemudian dia dilupakan. Ya, ketika di penjara kan dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Juru minum ditafsirkan mimpinya, lalu Yusuf bilang, kalau engkau dibebaskan ingatlah akan aku. Tapi kenyataannya dia dilupakan, sakit loh dilupakan, benar ya. Udah berbuat baik, kebaikannya dilupakan orang. Tapi sekali lagi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya.
apapun yang dia alami. Sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap setia. Dia tetap bekerja dengan setia, dia juga melayani dengan baik selama dia di penjara, dia melayani dengan baik. Dan Yusuf terus percaya kepada rencana Tuhan. Jadi saudara, rahasianya ternyata walaupun dia mengalami itu, dia tetap percaya pada rencana Tuhan. Bapak Ibu percaya pada rencana Tuhan atas hidupmu? Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Integritas dari Yusuf yang bisa menjadi teladan bagi kita adalah Yusuf sekalipun dia punya posisi, dia menggunakan posisinya untuk menolong orang lain. Sekali lagi Yusuf menggunakan posisinya untuk menolong orang lain. Ketika dia menjadi penguasa di Mesir, penguasa kedua loh. Yang membedakannya cuma apa? Firaun tuh ngomong, Firaun. Ngomong, bedanya aku sama kamu adalah aku punya tahta. Tapi yang lain sama. Yang membedakan aku dan engkau adalah tahta ini saja. Berarti sama saudara. Menjadi penguasa kedua di Mesir. Jadi dia menggunakan posisinya, menggunakan kekuasaan posisi itu dengan baik. Dia kelola sumber daya yang ada, dia kelola dengan bijaksana selama musim kelimpahan. Dan dia juga membantu orang lain ketika masa kelaparan. Dia memaafkan keluarganya, menolong keluarganya ketika keluarganya kelaparan sekalipun keluarganya mengkhianati dia. Saudara, ini betul-betul luar biasa. Kalau kita memahami Yusuf, cerita Yusuf ini sungguh-sungguh luar biasa. Posisinya tidak membuat dia melukai orang lain. Jabatannya tidak membuat dia lupa diri. Pertanyaannya, apa posisi kita? Ada kalanya saudara, ketika kita punya posisi, kita lupa dengan orang lain. Kita lupa menolong orang lain. Adakah dengan posisi itu kita menolong orang lain ketika kita punya posisi, ketika kita punya jabatan? Saya percaya seluruh hamba-hamba Tuhan yang di sini, ketua sinode daerah, itu punya posisi. Saya bilang sama suami saya, posisi yang ada sebagai ketua badan pengurus daerah GBI adalah posisi sebagai kesempatan untuk menolong gereja-gereja yang saat ini sedang terpuruk. Karena itu beberapa waktu yang lalu kami mendatangi gereja yang sudah lama tidak ibadah. Saya bilang kunjungan kemanapun mau diundang khotbah itu adalah kesempatan untuk menolong gereja-gereja. Gunakan kesempatan itu untuk mengunjungi hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini merasa sendiri karena banyak gereja-gereja besar dan mereka merasa gereja kecil, kurang dipedulikan. Jadikan itu sebagai hal yang utama yang harus dikerjakan. Tolong gereja-gereja itu. Jadi saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa kasih uang, tetapi kita bisa beri spirit buat mereka untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap kuat melayani Tuhan. Jadi saudara, posisi yang dimiliki Yusuf itu digunakannya untuk menolong orang lain. Yusuf melihat posisi itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Keteguhan, kesetiaan, dan kemampuan Yusuf untuk memaafkan, tidak membalas dendam terhadap keluarganya. Ini merupakan hal yang luar biasa dan kita percaya itu bukan hanya dikerjakan oleh Yusuf, tetapi Tuhan yang beri kekuatan untuk Yusuf. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua. Untuk tetap menjaga integritas diri kita. Untuk tetap berkata ya di atas kebenaran dan mengatakan tidak terhadap ketidakbenaran. Dan ini berat, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus itu akan memampukan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun kami terbatas menyampaikan, tapi kami sangat percaya Roh Kudus tidak terbatas. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau tetapkan.
Kami percaya Tuhan, ada hikmat yang Kau berikan kepada kami, ada kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami tetap menjaga diri kami, menjaga integritas diri kami Tuhan. Baik di depan Tuhan, di depan sesama kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Teruslah terjemahkan lebih dalam lagi bagi kami. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu, yang tetap mengasihi-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga berkati seluruh pengurus PGPI yang ada, dari ketua hingga seluruh staf yang ada. Dalam nama Yesus, damai sejahtera, kekuatan, hikmat dari-Mu Kau anugerahkan bagi mereka semua. Kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di sini sungguh membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, semua kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan malam ini, amin. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, tos kanan kirinya katakan, kita sama-sama menjaga integritas kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yesaya untuk membawa kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami. Karena kami percaya kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami punya nilai yang luar biasa Tuhan. Di hadapan sesama kami yang di umat manusia ini Tuhan. Sebab itu kami rindu seperti firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami memiliki integritas seperti Yusuf ini Tuhan. Hidup kami Yesus yang nampak, Yesus yang dipermuliakan. Pakai terus kami hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman juga. Terus urapi apa yang menjadi kerinduannya, pemakaian-Mu terus Engkau nyatakan dengan luar biasa. Saatnya kami akan mengulurkan tangan, membawakan persembahan. Mari Tuhan, setiap persembahan yang kami persembahkan kepadamu, Engkau kuduskan, dan kami yakin setiap kami yang membawa persembahan, Engkau akan membalikannya, memberkati kami dengan berlipat-lipat kali ganda. Setiap usaha, pekerjaan, setiap pelayanan kami percaya ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Rindu melayani, ku beri
pengurus PGP Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih untuk pelayanan firman dari Ibu Pendeta Muda Carolina, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh ketua-ketua sinode maupun pengurus PGP Provinsi yang sudah boleh hadir malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ketua PGP Provinsi yang menjadi tuan rumah, yang sudah juga menyiapkan segalanya untuk dalam ibadah kita. Dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu pulang pasti dengan tenang, amin. Ya, sebab Bapak Ketua sudah siapkan makan malam bersama. Ya. Bapak Ibu, untuk pengumuman selanjutnya, kegiatan ibadah dan doa kita PGP Kalimantan Tengah bulan Agustus, kita akan beribadah di tempat pelayanan dari Bapak Pendeta Romayanto. Ya, Bapak bisa berdiri Pak supaya dikenal Pak. Ya, saya lihat Bapak sudah menikah ya, ada istrinya di samping ya. Iya, sudah menikah. Iya, iya. Tadi ada kegiatan di Kasongan, datang ke tempat ini. Ya, jadi bulan Agustus di GBI BCB ya, BCB ya, ya di Giobos ya. Ya, Agustus. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya ini kami merindukan supaya juga jemaat-jemaat juga bisa hadir. Jadi Bapak-bapak pengurus PGP dan Sinode bisa juga kita bawa jemaat kita untuk kita bisa beribadah ya. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ketua mau sampaikan ya. Saudara baca ya, siapa namanya? Biden 81 udah mulai keliru-keliru ngomongnya. Tapi saya belum keliru ngomongnya. Amin. Oh, udah datang ya. Bendahara udah datang, Pak. Udah selesaikan tugasnya tadi ya. Tepuk tangan dulu bagi dia. Kita bersyukur, berterima kasih loh ada waktu seperti ini buat kita dan saling mendengar firman. Saya yakin bahwa melalui firman Tuhan ini, yaitu ibu-ibu akan tenang. Ibu-ibu akan tenang. Amin. Bapaknya nanti seperti Potifar. Bukan Potifar. Yusuf. Bapak-bapaknya akan meneladani Yusuf. Tepuk tanganlah, haleluya. Matanya tidak mau tergoda. Kalau perlu katanya, maka Tuhan bilang, lebih baik cungkillah matamu. Iya, itu rupanya itu yang dimaksud itu ya. Cungkil matamu supaya kau masuk surga. Lebih baik kau tidak punya mata asal masuk ke surga. Memang laki-laki sih. Untung ibu mendapatkan orang Jawa seperti dia itu. Tidak sampai tercungkil matanya. Makasih Bu ya, luar biasa firman Tuhan itu. Ya, mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan supaya kita tetap berkomitmen, sudah itu punya integritas, perkataan sama dengan perbuatan. Ya. Nah, itu sama dengan perbuatan. Dia Yusuf tadi saya renungkan juga itu. Saya udah pernah khotbahkan tapi enggak sedalam itu. Haleluya. Dia lari. Coba bayangkan tuh, coba dulu urut kepalaku, tapi dia. Tapi kalau kita mungkin nggak tahu ya. Ya, ada juga pendeta, bukan pendeta malah pendetanya yang minta urut, ya kan? Ini istri Potifar, luar biasa, ya. Terima kasih Bu, ya, mengingatkan semua hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga belum tentu sudah kebal dosa ya. Gak tahu, apalagi kalau sudah gembala sidang itu, ketua sinode, wajahnya pasti berubah itu. Iya, berubah. Coba kalian lihat ini, ketua sinode ini, wajahnya berubah. Bukan, jadi mata orang nanti yang mata orang nanti yang itu membelalak. Kok sudah lain Bapak ini katanya. Pak Kofter ini, apalagi jadi ketua ya.
Wah, Pak Kopter ini sudah lain ini. Dulu kan kita mulai-mulai dia datang cemas-cemas kan, enggak kayak peduli dengan PGP, tapi sekarang dia coba wajahnya, waduh, semakin diberkati. Ya kan? Matanya diawasi, itu kata dia tadi. Memang betul juga. Kalau si Dele mungkin kontes bajunya, enggak, bukan hanya gitu loh. Di Amerika kan kita, siapa namanya itu, yang nyanyi itu semua datang. Hanya di make up wajahnya aja. Coba. Terima kasih Bu ya, mengingatkan kita, biarlah itu semua menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya Pak ya? Nggak usah, betul juga. Ya, kue matam gitu-gitu kalau sudah. Oh luar biasa. Kedua, saudaraku sekalian, kita sudah membentuk panitia tadi. Yaitu untuk kita nanti ada rapat kerja se-Kalimantan Tengah. PGP ini sudah ada di hati orang, hanya dia malu-malu masuk. Ada yang memberontak, urusan dia lah itu ya. Kalau begitu, lain kali perempuan-perempuan aja nanti khotbah. Ya. Bagus ini khotbah ini. Menasihati laki-laki. Sampai suaminya bilang, kau khotbahkan itu pendeta-pendeta semua itu katanya. Saudara, kalau berulang-ulang itu karena saya tertarik itu. Kalau tidak tertarik kita tidak mungkin kita ulang itu perkataan itu. Betul loh. Pasti kita bilang. Atau kita nunduk-nunduk tadi, kena saya gitu. Luar biasa. Tapi dia bilang gak apa, kapan lagi dinasihati melalui kebenaran firman ya. Nanti juga kalau begitu di tempatnya suami Boru Sirait ini, ya kita cari perempuan kalau gitu. Tapi udah dinasihati kita, udahlah nasihat terus. Kita menasihati perempuan aja. Kita sudah membentuk kalau kita nanti akan ada rapat kerja seprovinsi. Tadi sudah ditetapkan ketuanya, pengurusnya, dan hanya tinggal tambah nanti kita lantik bersama. Yaitu Bapak Kopter namanya. Dulu saya belum tahu nih kopter. Pak helikopter aku bilang. Apa dia tersinggung apa enggak? Tapi enggak tersinggung dia nampaknya. Kenapa kau jadi nama helikopter? Oh, waktu itu katanya datang ke kampung mereka helikopter sedang dia lahir. Kayak orang Karo. Orang Karo kan gitu. Ya. Karena itu Bajoka, ada namanya si Bajoka. Ada namanya si Lembu. Waktu dia lahir, kata Lembu, si Lembu namanya. Ada namanya si Kursi, betul loh ini. Iya. Ada orang dulu mungkin yang gagah, ya lagi lewat waktu saya lahir. Wah itu ngomongnya latas, tegas-tegas gitu. Makanya saya dibikin si latas, saya tambahlah N. Seperti Pak Abraham. Haleluya. Oh kita berbahagia. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih ya. Ya Ibu berani-berani menasihati hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Itu karena firman ya Pak ya. Tuhan memberkati kita. Kita semua diberkati oleh firman. Amin. Amin. Sudah itu menenangkan hati ibu-ibu karena bapak-bapak sudah dinasihati. Haleluya. Tapi saya bilang dia, udah nasihat yang dokter itu, ya udahlah kami aja yang tahu itu. Iya. Ya. Kita mendengar firman Tuhan yang baik. Kita diberkati, amin. Kita diberkati, amin. Haleluya. Apa lagi mau saya bilang? Tinggal makan ya. Ini yang satu ini memang ini. Suka-sukanya sama saya. Haleluya. Tidak apa-apa. Itu memang kita sudah siapkan orang yang komitmen dan punya integritas menjadi sekretaris itu, menjadi ketua juga.
Saya yakin nanti ini Pak Yosep akan sukses karena kan dia ada rapat kebun kelapa sawit. Tentu kan dia bisa kumpulkan nanti. Kita mau bikin gini. Makanya saya nggak salah pilih Pak. Ya pas ya. Kita dorong dia nanti. Apalagi dia dekat. Sebenarnya beliau ini satu dekat dengan itu, bupati itu. Tapi Bu Haji nampaknya hanya minum aja kerjanya kata dia. Tuhan memberkati kita, amin. Tinggal mencicipilah. Belum berkat ya? Kita berkat dulu baru doa nanti makan. Kalau gitu kita suruh suami si Buru Sirait ini doa ya untuk makan ya. Bisa ya? Tidak harus nyode kan? Enggak. Karena dia nanti kita diundang ke sana supaya makanannya hampir sama kayak itu kan. Pak, tolong itu bawahan Bapak itu bukan bawahan ya. Enggak, pendeta-pendeta itu biar kita gini, ketawa kan enak saling berjumpa. Iya kan? Gitu Pak. Sudah itu Pak Kopter perintahkan semua itu harus datang kalau kita nanti di tempatnya Pak Anu ini. Saya perintahkan, kamu ketua, bukan sembarang orang jadi ketua loh. Iya kan? Makanya saya bilang tadi, jangan melawan, saya ketua, iya kan gitu. Iya kan? Oke. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih apabila Engkau memberikan peringatan kepada kami supaya kami meniru seperti Yusuf itu. Walaupun kami hamba-hamba Tuhan, kami tetap akan dipengaruhi oleh kuasa si jahat karena dia berkeliling kian kemari untuk mencari mangsanya. Olehnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kami menjadi satu renungan di dalam kehidupan kami untuk kami kuat, punya integritas supaya kami berlayak di hadapan Tuhan dan menjauhkan daripada dosa seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah tetap Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya dan berkati kami semua yang mendengar supaya karena firman-Mu berkata mendengar dan melakukan itulah yang kehendak-Mu sehingga Engkau memberkati kami sekalian. Saudaraku sekalian, kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat bagi-Mu dan bagi kita. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Berkat kasih anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan itu, biarlah hidup dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dan senantiasa memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan kita. Dan memberkati bakul-Mu, memberkati anak-anak-Mu dan studi-studinya. Dan memberkati Engkau di ladang dan di kota. Dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian
Maranatha, Yesus datang kedua kalinya dan menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. 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 Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah dengar siapa yang datang, boleh nanti juga ya di tempatnya Pak apa namanya? Pak Yanto. Roma Yanto. Oh, pakai Roma ya. Bukan karena istrinya orang Batak, bukan. Ya. Nanti kalau Pak Sirai datang ke situ, kau hati-hati. Saya udah bilang kamu, hula-hula kamu. Ngek satu. Bikin kepalanya, ya. Ya. Bagaimana, sudah siap? Dapur? Oke. Silakan Pak Roma. Mari kita berdoa. Tuhan hadir di tempat ini dan kami diberkati oleh Tuhan. Di ujung acara kami, ibadah kami, keluarga besar GBI Berigas menyediakan berkat jasmani buat kami. Diberkati setiap tangan yang menyediakan buat kami dan yang memberkati kami. Kami yang menikmati juga diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang para pendeta PGP, kita berfoto bersama untuk dilaporkan. Ya.